Hari ini aku akan bahas tentang membuat pertemanan baru. Perlu waktu untuk mendapatkan teman, dan waktunya tuh beda-beda. Ya, tadi aku bilang cara aku deketin orang baru sama caranya Wiksi sama caranya Yoel itu beda. Makanya kita masing-masing punya waktunya sendiri. Misalnya aku butuh waktu deketin si A 1 minggu, tapi Wiksi dengan kemampuan sanguinnya mungkin bisa deketin orang lain si B misalnya cuma 3 hari udah langsung deket gitu ya, masing-masing beda. Sebuah studi di Kansas University menemukan jumlah waktu yang diperlukan ya, jadi dia buat penelitian. Akhirnya mereka merangkum penelitian itu menunjukkan kalau ada nih jumlah kisaran waktu yang bisa diperkirakan buat kita kenalan dan jadi teman sama orang. Yang pertama, dibutuhkan waktu sekitar 50 jam untuk mengubah dari tahap kenalan ke teman biasa. 50 jamnya ini bukan misalnya 1 hari 24 jam terus jadinya 50 jam itu sama dengan 3 hari, bukan. 50 jam itu durasi kita berinteraksi sama dia. Kalau misalnya hari ini kita chat sama orang yang mau kita deketin 2 jam, terus besok kita chat lagi 1 jam, berarti itu kita baru deketin dia 3 jam. Sedangkan kita butuh waktu 50 jam buat bener-bener tahu dia gimana, kenal sama dia, bisa jadi teman, akhirnya nyambung. Karena butuh waktunya lama banget, 50 jam itu, makanya kita harus buat strategi gimana caranya biar kita punya banyak waktu buat dekat sama dia. Strateginya misalnya kayak ajak ketemu, main bareng, misalnya dia suka main apa, terus misalnya kita sama, atau kita berusaha nyamain kesamaannya dia, misalnya olahraga atau makan bareng. Ya, strateginya beda-beda, masing-masing orang punya cara pendekatan yang beda-beda. Yang kedua, kita harus punya tanggung jawab, ya, karena kita bertanggung jawab deketin dia, kita mau follow up dia, berarti kita harus punya tanggung jawab buat konsisten menyediakan waktu sama orang itu. Karena kan kita dalam 1 hari, dalam 1 hari aja tuh bisa gitu nggak pegang handphone. Tapi karena aku mesti follow up orang, ya aku harus punya tanggung jawab, harus sediain waktu chat dia gitu. Makanya karena susahnya ini, kita harus bisa lihat siapa yang perlu kita deketin, siapa yang perlu kita follow up ya, siapa yang perlu kita ajak jadi teman. Bukan berarti kita nggak boleh berteman sama semua orang ya, bukan. Ini dalam konteks kita mau follow up dia, kita mau ajak dia sama-sama bertumbuh ya. Itu yang pertama, dibutuhkan waktu 50 jam dari kenalan jadi teman biasa. Nah, yang kedua, dibutuhkan waktu 90 jam ya, 90 jam untuk bisa dari teman biasa jadi teman yang lebih kenal ya. Ini sebelum jadi sahabat. 90 jam untuk dari teman biasa jadi makin intens nih ya. Kan biasa kita gitu kan, biasanya seminggu sekali atau 2 hari sekali ngechat, atau kalau ada yang penting doang. Nah, makin lama kalau kita terus ikutin interaksi sama dia, nanti makin lama jadi tiap hari tuh chatnya, atau misalnya 2 hari sekali tapi sering. Mulai ngobrolin yang gak penting gitu biasanya. Itu 90 jam. Yang ketiga, dibutuhkan waktu sekitar 200 jam ya, untuk jadi sahabat. Jadi kalau sebelum 200 jam kita nggak bisa bilang sahabat kita itu sahabat. Ya, kalau masing-masing kita punya sahabat sekarang di sini, kita harus hitung udah 200 jam belum kita interaksi sama dia. Kalau belum, berarti harus sampai 200 jam baru benar-benar sah dibilang jadi sahabat. Ya, itu. Nah, untuk bisa kenalan,
sama orang baru itu kan susah kan ya. Minggu lalu juga Wiksi udah tanya, gimana caranya Kak, aku suka susah deketin orang, apalagi yang nggak kenal. Nah, yang pasti kita harus punya keterampilan berkomunikasi. Masing-masing kita di sini udah belajar ya keterampilan komunikasi, konseling, ya. Dipakai, ilmunya tuh dipakai. Hari ini aku mau bahas singkat doang tentang komunikasi. Yang pasti dalam komunikasi itu kita harus bisa memahami lebih dulu baru dipahami. Memahami lebih dulu baru dipahami. Maksudnya, kalau kita mau kenalan sama orang, kita harus punya atau kita harus cari tahu dulu sudut pandangnya dia. Sudut pandang dia ini sama kayak empati ya. Salah satu keterampilan yang diperlukan dalam komunikasi kan empati kan. Kita harus bisa lihat dari sudut pandangnya dia. Lihat apa yang dia lihat, merasa apa yang dia merasa. Komunikasi itu bukan tentang ngomong kayak gini doang atau cuma ngerti, oh iya ya dia ngomong gitu, oke gue ngerti gitu. Bukan cuma itu, tapi benar-benar paham, lihat dan merasa apa yang dia lihat dan dia rasa. Contoh misalnya, aku misalnya tanya ke anak komsel namanya Juli. Aku tanya, Juli suka olahraga apa misalnya gitu. Terus dia jawab, aku suka basket Kak, Kalisa apa gitu kan. Kebetulan sama sih, tapi kalau misalnya beda, biasanya tuh kita akan bilang, ih kalau aku tuh lebih suka voli tahu, gini. Akhirnya kita yang cerita. Padahal tugas kita kan cari tahu, kenal dia lebih lagi, bukan kita yang cerita. Nah, kecenderungan kita tuh kayak gitu. Kita nggak mau denger, kita susah banget denger. Padahal dalam komunikasi kita harus denger dulu biar bisa paham. Ya, jadi kalau misalnya dia jawab, aku suka basket Kak gitu. Ya udah, kita gali lagi. Oh, kenapa suka basket? Atau emang kamu kalau lagi main basket sama teman-teman ya makanya jadi seneng. Atau apapun caranya, apapun pertanyaan terbuka yang bisa bikin informasi kita tuh lebih banyak lagi tentang dia. Jadi kita bisa tahu, oh dia tuh pandang basket tuh kayak gini, makanya dia suka. Sama hal yang nggak dia suka juga kayak gitu. Jangan dia bilang, enggak aku nggak suka voli. Ih, suka aja tahu. Terus kita jadi maksa gitu. Kadang-kadang kan suka gitu kan. Tanpa sadar kita ngelakuin itu. Kita susah mendengar. Ya, padahal kita harus berusaha seolah-olah menjadi dirinya dia dan nangkep perspektifnya. Penting banget memahami mereka, apalagi anak-anak di bawah kita itu yang pasti umurnya tuh lebih kecil dari kita kan. Dan nggak bisa dipungkiri kalau perkembangan zaman itu membentuk mereka juga. Akhirnya kita harus bisa paham pola pikir mereka yang mungkin beda sama pola pikir kita. Sama aja kayak anak ke orang tua gitu kan. Mereka anak dan orang tua itu kan sulit banget berkomunikasi atau sering miskom karena beda pola pikir kan. Nggak ada yang mau berusaha memahami lebih dulu. Makanya ini penting tugas kita. Kita harus paham gimana caranya dia mikir atau pola pikirnya dia gitu. Kita bisa paham kalau kita banyak mendengarkan ya, apalagi kita kan calon konselor udah dididik. Bu Gerda selalu bilang gitu kan, kalau konselor itu telinganya harus gede daripada mulut ya, diingat itu bener, itu prinsip yang benar. Nah tadi aku bilang salah satu keterampilan dalam komunikasi itu adanya empati. Selain empati, ada simpati juga. Nah, sekarang aku mau tanya, siapa yang mau jelasin bedanya simpati sama empati? Yoel atau Wiksi? Atau bagi tugas, simpati Yoel, empati Wiksi, gitu ya. Siapa dulu mau jelasin? Oke, simpati aku ya. Kalau simpati,
contohnya ketika ada teman yang yang apa, biar gampang gimana. Nah, ada pengemis misalnya di komplek udah sering minta-minta gitu. Terus kita udah tahu kondisinya, kita udah tahu kesusahannya, keluarganya juga susah, pokoknya sangat miskin lah. Terus kita hanya bilang, wah sedih ya, aku bersimpati gitu, merasakan kesedihannya, tapi nggak ada tindakan. Itu simpati. Kalisa itu. Oke, lanjut Oiksi. Sekarang empati. Kalau menurut aku empati ya ada tindakannya, benar kata Yoel. Jadi misalnya ngelihat teman sedih, kita nggak cuma sekedar ngomong kayak cuma nanya lo kenapa, terus oh sedih. Tapi kalau misalnya empati kayak apa namanya, misalnya lagi sedih misalnya karena kehilangan sesuatu, misalnya kehilangan dompetnya gitu. Kapan hilang dompetnya, terus nanti makan gimana, yaudah yuk misalnya sama gue dulu. Jadi kayak kita berusaha untuk benar-benar pahamin rasanya dia, benar-benar nunjukin kalau kita peduli sama dia. Terus kayak mau terlibat lebih dalam sama perasaannya. Jadi misalnya empati ya, kita ikut sedih tapi nggak larut dalam kesedihan itu loh. Kita ikut sedih ya karena iya sedih aja gitu ngelihat temen sedih gitu sih kalau menurutku. Oke, makasih Yoel, Liksi. Udah ngerti kan ya, pokoknya. Tadi benar kata Yoel, kalau simpati itu ya ngerasain aja gitu. Sedih ya, ada pengemis gitu, ya udah ngerasain aja kan. Kalau empati ada tindakannya, benar kata Wiksi, mau terlibat lebih dalam ya. Jadi dalam komunikasi kita harus pakai dua ini. Meskipun kalau kita pelajari empati lebih baik ya, tapi dalam komunikasi ya kita bisa pakai dua-duanya. Sampai sini ada yang mau tanya? Saya mau tanya, Lis. Oke. Aku juga. Ke orang yang nggak bertumbuh. Kenapa kok? Kita boleh nggak sih empati ke orang yang nggak bertumbuh? Empati ke orang yang nggak bertumbuh. Mungkin ada contohnya nggak? Misalnya dia lagi ngelakuin apa gitu? Misalnya dia jarang datang pertemuan, terus datangnya kalau butuh doang gitu. Boleh nggak sih kita empati sama dia? Kalau menurut aku ya, kemarin ini baru dibahas juga sih. Aku baru dapat pemahaman ini. Kan kalau emang dia udah dipercayain di hidup kita nggak boleh nolak dia, kita harus terima dia ya. Siapapun itu, seburuk apapun mereka ya, mau sesulit apapun mereka, susah banget diajak komsel, kita harus tetap terima dia. Tapi bukan follow up ya, terima, ajak aja, ingetin. Kalau dia nggak mau ya udah gitu, berarti bukan empati jatuhnya, lebih ke simpati kali ya. Mungkin awal-awal tanya dulu kenapa nggak maunya. Kalau emang terus-terusan kita ajak terus dia nggak mau terus, ya udah berarti bukan itu, dia bukan orang yang tepat untuk kita follow up gitu. Gitu sih kok. Oke, lanjutin. Well, tadi mau tanya. Iya. Nah ini Kak yang tentang waktu tadi ya, waktu yang berdasarkan studi tadi, itu tahun berapa Kak? Apa yang dia gitu? Dari salah satu sahabat teman 52 jam, 90 jam, 200 jam, apa emang iya polanya?
Ini Yoel tanya apa nih relevansinya ya? Apakah studi itu masih relevan dengan kehidupan kita sekarang? Makanya ditanya Betul. tahunnya gitu. Iya. Kalau tahunnya sih di sini nggak ada, tapi nama jurnalnya ada. Journal of Social and Personal Relationship. Nanti aku cari ya tahunnya. Kalaupun misalnya ini udah lebih dari 10 tahun, biasa kan jurnal itu maksimal 10 tahun ya. Kalaupun lebih dari 10 tahun, jurnal ini menurut aku tetap bisa relevan sih. Malah mungkin dengan perkembangan teknologi yang gampang ngechat, mungkin bisa malah lebih lama waktunya, karena beda kan chat terus sama ketemu gitu. Karena kan yang lebih efektif sebenarnya ketemu. Jadi kalau cuma ngechat doang sebenarnya belum terlalu kenal kalau menurut aku. Jadi hasil penelitian ini mungkin ini minimal jamnya ya, 50 jam. Minimal 50 jam buat kenal jadi temen, minimal 90 jam buat lebih lagi, minimal 200 jam jadi sahabat gitu ya. Oke. Jadi pacar berapa jam Kak? Jadi pacar nggak ada di sini. Jangan lanjut. Dah, ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak ya? Nah, sekarang aku mau bahas tentang komunitas. Untuk tadi kan tugas kita kan follow up orang ya, kenalan sama orang, lihat nih orang mana yang bisa kita follow up, terus kenalan, biar jadi temen, biar dekat. Tujuannya biar kita bisa buat kelompok belajar atau komunitas. Ya, komunitas yang belajar. Komunitas itu ada kalau kita punya ketertarikan atau kebiasaan atau kesukaan yang sama. Makanya perlu banget kita kenal apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, apa kebiasaannya dia, apa yang dia kalau dia marah tuh dia gimana. Penting banget kenal itu ya. Apa yang tadi apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, kalau dia marah gimana, kalau dia lagi bete maunya diapain, dia sedih tuh karena hal-hal gimana gitu, dan sebagainya. Biar kita bisa tahu tertariknya dia tuh sama apa sih. Ya, yang pasti pelan-pelan kita bawa dia tertarik buat belajar firman. Ya. Tujuannya tuh biar bikin komunitas yang belajar. Cuma itu tujuan kita. Komunitas yang belajar. Komunitas itu kumpulan. Jadi Yoel nanti bawa anak-anaknya, Wiksi bawa anak-anaknya, aku bawa anak-anak aku, Mekel bawa anak-anak Mekel. Kita buat komunitas yang belajar. Belajarnya belajar firman yang pasti. Ya. Kenapa kita mesti buat komunitas yang belajar firman? Jawabannya, karena Tuhan tuh mau dalam jangka waktu tertentu kita bertumbuh, dan kita ajak orang-orang di bawah kita juga bertumbuh. Ya, ulang nih. Karena Tuhan mau dalam jangka waktu tertentu kita bertumbuh, dan kita bisa bawa orang-orang di bawah kita bertumbuh. Misalnya Tuhan targetin aku, Lisa nanti umur 22 harus bertumbuh, terus jiwa-jiwa yang dibawa sini. Itu udah ada. Itu udah disetting sama Tuhan. Yoel nanti umur 22 bertumbuhnya di tingkat ini, nanti bawanya siapa. Itu udah ada. Karena Tuhan udah percayain firman ke kita. Ya, itu bukan kebetulan. Tuhan emang udah setting. Jadi, mau nggak mau, kita harus ikut ambil bagian dalam pekerjaannya Tuhan. Pekerjaannya Tuhan tuh apa? Nyelamatin jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya. Jadi bukan kurang kerjaan Kobet bikin komsel di Atma. Bukan kurang kerjaan Kais datang ke Atma bawa komsel. Bukan buat nyape-nyapein. Tapi ada pekerjaan Tuhan yang besar yang harus kita selesain. Ya.
Kais, Kobet nggak bisa sendirian. Kobet butuh kita. Waduh, under 10 menit. Ya. Kobet butuh kita sebagai kaki tangan yang bisa jaring jiwa-jiwa lebih banyak. Makanya kita sendiri harus bertumbuh dulu, baru bisa bawa orang lain bertumbuh juga. Di Yoel kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Dengar. Isi speakernya kenapa tuh? X. Sampai Kai sama Bang Obet nggak sia-sia karena ada yang konsen. Iya. Bukan nggak ada kerjaan ya. Jadi perjuangan mereka itu cuma buat menggenapi rencana Tuhan, menggenapi pekerjaannya Tuhan. Dan kita mau nggak mau yang udah dengar kebenaran, berarti udah terlibat gitu. Makanya kita harus bertumbuh. Kita harus satu pikiran, satu perasaan, satu keinginan. Keinginan yang didapat dari firman. Makanya kita harus rajin komsel. Ini penting. Satu-satunya kunci biar kita bisa sepikiran, biar kita bisa seperasaan, satu keinginan, itu cuma di komsel. Karena untuk saat ini, cuma komsel yang bisa satuin itu. Ya. Kalau kata Kais, cuma firman yang bisa bikin kita jalan bareng dalam waktu yang lama. Kalau kenal setahun, 2 tahun, mungkin kita masih bisa baik, masih bisa terima orang lain tanpa firman. Tapi kalau udah 10 tahun atau 8 tahun, tanpa firman kita bisa nggak terima orang itu berkali-kali. Kalau dalam 1 tahun dia nyakitin kita 10 kali, kalau 8 tahun dia nyakitin kita 80 kali. Bisa nggak kita tetap terima mereka yang nyakitin? Kalau nggak ada firman. Karena makin lama kita deket, makin lama kita kenal, sahabat-sahabat kita, orang-orang dekat kita, itu mereka yang berpotensi sangat besar menyakiti kita. Justru mereka yang berpotensi sangat besar ngecewain kita. Makanya kita perlu firman buat jalan bareng. Jadi ngerti ya, kenapa harus komsel? Kenapa kita harus budayain komsel tiap minggu? Terserah mau yang datang 3 orang kita doang. Yang penting kitanya belajar. Yang penting ada kebiasaan belajar. Sambil kitanya bertumbuh, kita bisa ajak yang lain bertumbuh juga. Gitu. Ada yang mau tanya? Ya, stop ya.